selanjutnya kita akan lebih tahu bagaimana sih pemanfaatan dari Big Data, walaupun tadi sudah sempat disinggung ya oleh Prof. Rahma, cuman karena ini dari pakarnya langsung, beliau merupakan pengamat politik dan juga dekan di FISIP UTM. Kepada yang terhormat, Bapak Surokim Esos MSI, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Melinda. Sama-sama. Mbak Melinda Firda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan sejawat senior dan guru saya, Prof. Ida, Pak Dekan Gendut Soekarno, sejawat senior yang lain yang sempat bergabung pada kesempatan pagi hari ini, dan semua peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sebenarnya diajak posisinya oleh Pak Catur untuk melanjutkan perdebatan kita soal Big Data dan ancaman terhadap pekerjaan yang saya lakukan hari ini. Jadi sebenarnya forum ini itu membuat saya sedih ya. Sedihnya ya karena jangan-jangan ini akan betulan menjadi kompetitor kami yang sejauh ini melakukan survei manual offline, lalu kemudian sungguh-sungguh Pak Catur dan Pak Irwan and the gang mau membangun company berbasis Big Data yang itu akan bisa menambah kompetitor yang dalam hukum pasar bebas biasanya harganya menjadi lebih murah, dan itu menyusahkan saya dan kawan-kawan. Tapi tidak apa-apa, toh dunia ini terus berubah. Karena itu oke, saya lanjutkan diskusi pada kesempatan hari ini, sekalian siapa tahu nanti bisa kolaborasi untuk membangun industri, perusahaan yang bergerak di bidang Big Data, wabil khusus berkepentingan dengan kepentingan politik elektoral dan kompetisi politik. Izinkan saya berbagi PPT untuk Bapak Ibu sekalian sebagai panduan supaya saya tidak kelantur ke sana kemari. Apa bisa dilihat tayangannya? Yeah, bagus. Bisa. Bagus, Pak Dekan. Bagus, keren. Baik. Jadi kita sungguh akan memasuki era baru di mana layer 2 data berbasis media akan bersaing dengan layer 1 data berbasis lapangan society. Dan tentu itu akan berpengaruh terhadap masa depan kepentingan politik untuk kompas jalan, terutama yang paling penting, dan kebutuhan peta politik dalam rangka kontestasi. Nah, di mana relevansinya itu? Bapak Ibu sekalian saya hormati, tadi Prof. Ida sudah banyak yang disampaikan bahwa politik elektoral mutakhir itu jelas butuh peta, karena orang tidak lagi bisa berbasis pada feeling, perasaan, tahu ngandalin supranatural saja, dukun politik saja. Sekarang ini ada dukun baru berbasis data. Nah, ini yang lagi dibutuhkan sebagai data intelijen politik tentu saja. Orang biasanya akan ujung-ujungnya begitu dalam data politik elektoral yang ditanyakan ya elektabilitas, karena memang ujung-ujung dari
kontestasi politik itu ya memilih siapa. Jadi tidak sekedar popularity, tidak sekedar acceptability, tapi juga elektabilitas. Dan biasanya dalam rilis apa saja yang paling ditunggu itu elektabilitasnya ini berapa persen. Yang kedua, politik elektoral, yang wajibnya tadi itu elektabilitas. Nah, sunnahnya ini yang biasanya dicari itu ya terkait dengan dinamika perilaku memilih. Political behavior-nya itu akan kemana? Seberapa besar persentase strong voters itu yang menjadi pemilih yang sudah tidak bisa bergerak kanan kiri, atau seberapa besar swing voters, orang yang sudah punya pilihan tapi masih bisa berubah, dan berapa banyak yang undecided voters yang belum menentukan, bahkan sampai menjelang masuk TPS pun masih ada angka itu. Termasuk di dalamnya nanti kita bisa tahu berapa golput orang yang tidak memilih. Politik elektoral juga butuh untuk mengetahui relasi aktor. Siapa yang jadi influencer. Jadi kalau kemarin saya diiming-imingi oleh teman-teman itu, tinggal dimasukkan saja kata itu ke dalam mesin software itu, akan ketahuan influencer di Pilkada Surabaya itu siapa saja dengan angka persentasenya. Saya sedih campur gembira, waduh, betul-betul sudah datang ini kompetitor sampai seberapa besar trustnya, sentimen publik itu, positif, negatif, dan juga netralnya, sebaran isunya. Bahkan sampai bisa mengukur efektivitas strategi politik. Jadi pada intinya, politik elektoral mutakhir itu dalam bentuk data intelijen itu membutuhkan data seperti itu yang sejatinya itu selama ini dilakukan oleh teman-teman lembaga survei dengan menggunakan pendekatan tradisional tadi, sebagaimana yang disebut Prof. Hidayat. Nah, situasi mutakhirnya harus diakui bahwa data sungguh sangat dinamis, bahkan real time. Berubah sangat cepat dalam hitungan detik, bahkan menit. Survei terbaru di negara berkembang, orang terpapar informasi itu sehari bisa 700 jenis informasi. Di negara maju bisa 1.200 sampai 1.500. Sungguh besar. Dan kalau kemudian kita membandingkan bagaimana video yang diupload di YouTube, bagaimana orang nge-tweet, bagaimana orang bikin status, luar biasa pergerakannya. Dan itu membelak-belakkan kita bahwa situasi memang sudah berubah. Dengan demikian fakta sosial akan menjadi kian kompleks dan kian rumit. Nah, ini untungnya. Berarti masalahnya tidak gampang juga, pasti akan juga rumit. Nah, sementara kita semuanya butuh tahu dan butuh bisa merespon kejadian dan perubahan itu lebih cepat, terukur, presisi, akurat, dan syukur-syukur bisa efektif sekaligus efisien. Karena posisi itu, rimba raya informasi yang demikian besar itu, data cloud-nya luar biasa itu, maka mengambil keputusan termasuk di dalamnya keputusan politik itu juga tidak mudah. Sehingga memerlukan dukungan informasi, kemampuan analisis, pengalaman, bahkan juga di sana ternyata ada kebijaksanaan sistem. Nah, saya sampaikan ke Pak Catur, oke lah, kalau situasinya seperti ini, karena kapan hari kita membuktikan bahwa ternyata gap hasil itu juga tidak terlampau jauh ya hasilnya antara capture data berbasis media dan capture data berbasis lapangan ini ternyata juga tidak terlampau jauh hasilnya. Karena itu ya saya setuju untuk mengakhiri perdebatan itu, oke lah kita pilih jalan tengah bahwa riset interdisipliner ini layak disambung. Sehingga kita bisa lebih elaboratif,
untuk mengisi ruang yang kurang dan menambah ruang yang bisa kompetitif tadi itu. Sehingga kemudian apapun itu jenis dan alatnya itu bisa saling melengkapi tentu saja, bersinergi, bisa menghasilkan data yang terintegrasi, dalam bahasa orang Surabaya supaya bisa saling menyapa antar alat dan metode itu sehingga menghasilkan objektivitas dan komprehensivitas yang kuat untuk memahami fenomena yang kompleks itu. Sehingga ikhtiar untuk menggabungkan hasil antara perangkat survei polling yang offline langsung dengan yang tidak langsung, yang online dan yang offline tadi, realitas 1 dan realitas 2 itu akan menghasilkan database strategik intelijen yang bagus yang bisa jadi aset atau data guide yang bagus untuk para politisi dan kepentingan-kepentingan elektoral yang lain. Nah, karena itu memang dalam posisi keterbatasan plus minus itu, saya meyakini bahwa perubahan yang begitu cepat, yang tidak jelas itu, uncertain, yang tadi sampaikan oleh Bu Ida, sebagai fenomena kompleks, uncertain, ambigu, dan lain-lain begitu itu, rasa-rasanya menurut saya, big data jika dikelola dengan baik, dengan logika yang bisa dipertanggungjawabkan, saya kira akan menjadi kompetitors yang luar biasa di masa depan. Karena sejatinya sebenarnya semua capturing data ini tujuannya kan untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan baru di mana kemudian orang tahu harus kemana, bergerak kemana, laksana dia punya kompas jalan tadi itu. Dan yang paling penting menurut saya, sambil kita meyakinkan bahwa jalan ilmu pengetahuan itu bisa diandalkan, menemani jalan supranatural atau jalan para dukun politik itu. Bapak Ibu sekalian, karena itu di dalam dua teknik tadi itu, apakah pakai offline atau apakah pakai online, itu yang perlu diperhatikan adalah ya, kondisi, situasi yang ada di diri kita. Membumi itu dalam pengertian sejauh mana infrastruktur itu siap, suprastrukturnya siap, urgensinya, kira-kira kebutuhan, kecepatan, letak pentingnya di mana, biaya, punya budget berapa, waktu, punya timing berapa, kesediaan sumber daya manusia berapa. Saya kira hal-hal begitu itu penting untuk diperhatikan karena faktanya Indonesia ini unik. Nah, sehingga ya sudah, akhirnya kata kuncinya ada di kolaborasi. Sehingga nanti saya harapkan ketika Pak Catur dan kawan-kawan serius untuk menjadikan ini sebagai sebuah core business gitu, maka dia bisa menghasilkan data intelijen media management, data intelijen perception analysis, portal data real time, dan tentu saja itu akan juga pelan-pelan membunuh kami yang masih offline. Yang sementara masih mengandalkan data lapangan human intelligence, sementara harus digabung sekarang dengan open source intelligence dan data intelligence. Kira-kira gambaran apa yang disampaikan oleh Prof. Ida tadi itu seperti ini nanti capture-nya. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman Indonesia Indikator ini. Jadi respon terhadap pilkada serentak itu ketika di-capture dari media, itu hasilnya sama dengan apa yang dihasilkan oleh surveinya teman-teman Indikator di Mas Burhanuddin tadi. Bahwa pada dasarnya publik setuju pilkada itu ditunda dan pemerintah fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Jadi hasil akhirnya nanti sama saja, mungkin beda di prosentasenya saja. Sehingga dalam konteks pengambilan keputusan, data capture media layer 2 begini ternyata juga bisa lebih cepat untuk menjadi referensi pengambilan keputusan.
Menariknya lagi, kalau Bapak Ibu lihat di slide saya itu, capture big data itu tidak hanya bisa menghasilkan data-data prosentase isu, yang menarik adalah bisa menghasilkan kita itu bisa menangkap emosi dan sentimen. Bayangkan, saya jadi malah tambah khawatir ini. Tidak hanya positif, netral, dan negatif. Big data ini bisa dia sampai menghitung emotikon-emotikon di medsos. Antisipasi, trust, sadness, joy, surprise, fear, gini-gini tuh bisa dipersentase. Jadi ketika Bapak Ibu bilang hehehe atau mungkin menangis, itu nanti bisa dipersentasekan oleh big data. Dan itu tidak bisa kami lakukan dalam konteks peneliti survei atau polling manual selama ini. Nah, saya jadi tambah yakin bahwa ke depan ini akan jadi kompetitor yang membahayakan. Dan mereka bisa cepat sekali karena real time tadi. Sementara kami ini yang manual butuh waktu normal, turun lapangan seminggu, analisis 2 minggu, ya. Lalu kemudian nanti mempersiapkan laporan seminggu, praktis 1 bulan. Sementara teman-teman yang big data tadi itu bisa menit, bisa jam, itu bisa real hasilnya itu. Dan mereka dengan perangkat software yang dimiliki, apakah itu intelligent media management atau mungkin tinggal memasukkan kata kunci saja di software itu, akan ketahuan influencer itu siapa, produktivitas aktor politik itu apa, dikenal berapa orang. Maaf. Basis medianya seperti apa. Persis yang dikatakan oleh Prof. Ida. Bisa capture micro targeting tadi. Kira-kira kalau ketemu dengan mahasiswa, itu kandidat politik pakai baju apa? Itu sampai bisa seperti itu. Apakah batik, apakah kaos, apakah pakai dasi, apakah apa? Itu bisa tinggal memasukkan kata kunci yang tepat. Big data bisa melahirkan itu. Ampun betul saya, waduh. Kalau tidak ikut Pak Catur bisa bahaya ini situasinya. Nah, tinggal begitu saja. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Prof. Ida, jaringan komunikasi jauh lebih. Ya, sudah selama ini kita bisa lihat gitu lah petanya di teman-teman UPN. Jadi influencernya siapa, tingkat kenalnya berapa, itu semuanya sudah tersedia dalam bentuk grafis dan bisa real time. Isu-isu yang dimunculkan tuh apa, media share-nya kayak apa, sudahlah. Oh, Liwan tersedia semua. Nah, sekarang tinggal tergantung Pak Catur dan kawan-kawan mau membangun sendiri, ataukah kolaborasi, ataukah membeli lisensi. Nah, itu nanti yang jadi. Karena itu kalau hari ini Pak Catur berkenan membagi lisensi itu sebagai bagian dari edukasi untuk mengenal big data ini, saya kira luar biasa. Jadi, Bapak Ibu sekalian, plus minus big data, ya. Tapi ini adalah pemain baru yang patut diwaspadai menurut saya. Kendati memang masih ada problem di dalam keandalan dan validitas itu. Jadi harus terus diperbaiki, termasuk menurut saya, Pak Catur. Harus ada seleksi dan kategorisasi kata kunci yang kuat, tepat, dan ketat di dalam membangun software tadi itu. Karena itu kan artificial intelligence yang dibangun oleh manusia. Sehingga harus ketat kontrolnya itu, sehingga kemudian, maksud saya, tidak kemudian Google mengcapture dari Google sekedar itu saja, tapi dia bisa menyeleksi sumber medianya seperti apa.
menurut saya harusnya sumber media itu yang kredibel, beritanya yang kredibel, sehingga berita-berita yang masuk kategori advertorial tidak ikut yang tercapture. Itu yang saya maksud sebagai kontrol ketat tadi. Nah, mungkin nanti metodologi itu akan lari sampai di sana, sehingga nanti kalau seandainya hasilnya bisa betul-betul presisi seperti mengambil data di lapangan, saya yakin karena persoalan seleksi, kategorisasi dalam mesin tadi itu yang kian ketat akan menghasilkan data yang kian presisi. Dan itu dibutuhkan tentu saja desain alat yang canggih, crowing artificial intelligence yang canggih, sehingga capture realitas media yang ada di layer 2 ini tidak terlampau jauh dengan capture realitas faktual di lapangan yang menjadi layer 1. Nah, dalam konteks pandemi yang ada social distancing, kita sulit untuk banyak bertemu dengan secara langsung, akhirnya big data menjadi solusi. Lebih enak, tinggal invest aja di software sehingga kemudian Bapak Ibu saya diminta Pak Catur untuk berbagi sedikit tentang survei yang semula dari sederhana sekarang ini yang terus menerus diperbaiki termasuk kami dan hingga saat ini masih. Ya wes, guys gitu nanti aku mau ke Bu Ir tak kabari. Aku mau nagih janjinya Bu Ir. Bisa dibantu. Suara Mas. Apa? Oh ya. Ya, sedang agak susah. Ya, sudah. Siap. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, offline pun menghadapi cobaan yang tidak sedikit ya. Kita paling umurnya 40. Nah, banyak yang sekarang 30-an. Tapi polling yang offline ini sudah 9 tahunan lebih. Dan itu menjadi sejarah panjang juga, mulai dari Strokol yang memakai distribusi sampel bebas, aksiden gitu, pokoknya saanane itu, sampling kuota yang kemudian distratifikasi sampai yang sekarang, sampai terakhir ini kita pakai random sampling. Jadi ini yang kemudian menjadi basis yang sekarang. Ternyata sekali lagi polling, survei dan tidak ditentukan oleh banyak sedikitnya responden. Bagaimana dulu yang pernah kita belajar, tapi justru lebih banyak kepada bagaimana pengambilan sampling itu dilakukan. Sehingga tidak penting sekarang apakah sampling itu 2.000 atau 3.000, tapi sekarang cukup dengan sampling beberapa kita sudah bisa menggambarkan keseluruhan. Bayangkan untuk sampel untuk populasi nasional Indonesia yang 270 juta itu, kalau kemudian dengan margin error 3 kita hanya cukup 1.200, 3,5. Tidak sampai 1%. Nah, sekarang paling banyak rata-rata ya 2.000. Tapi rata-rata untuk menghemat biaya 1.200 banyak yang melakukan itu. Bahkan beberapa kami juga di Jawa Timur sering 800. Dan itu cukup, asalkan bisa mengoperasi sebaran. Nah, hati-hati, ini tadi yang saya sampaikan, bahwa polling di Indonesia itu faktornya tidak hanya persoalan teknis tadi, tapi juga banyak faktor teknis yang bisa mempengaruhi. Selain memang situasinya heterogen tadi. Gap itu kadang jauh ya antara pedesaan, perkotaan, antara demografi, usia, tidak rata, tidak homogen, sehingga perlu perhatian yang betul-betul serius terhadap frame sampel atau desain ini, sehingga nanti ketika screening di big data, itu juga peneliti atau pemilik itu bisa membuat screening yang jauh lebih rigid, sehingga kemudian sama menghasilkan desain sampel yang valid. Jadi sekali lagi ini revolusi pemakaian sampel, jadi sampel penelitian lapangan selama ini Jawa Timur, Indonesia 1.200 itu
sudah bagus ya, dengan margin error 3. Prinsip dasar itu hanya 2 menurut saya, yaitu yang pertama taat pada aspek probabilitas, dan kedua kuat dan konsisten pada pembuatan proporsi. Kenapa kemudian 1.200 orang itu bisa menggambarkan 32 juta pemilih Jawa Timur atau 270 juta pemilih Indonesia? Karena prinsip ini. Satu saja prinsip ini dilanggar, dijamin tidak akan valid. Dan itu sampai pada responden. Paling kecil saja kepala keluarga di tingkat kakak, kepala keluarga. Itu ketika sudah ditentukan laki atau perempuan, itu masih harus di random lagi. Jika laki, ada berapa laki di situ? Taruhlah laki-lakinya ada 3, maka di random lagi. Ketemulah nomor berapa dari laki-laki. Sampai di tingkat paling bawah seperti itu. Sehingga dalam konteks seperti ini, itu kita sering menggunakan ini multi-stage random sampling. Nanti saya sampaikan. Jadi menurut saya, kenapa kemudian sampel yang kecil itu bisa menggambarkan populasi yang besar tadi? Karena ketaatan di dalam probability. Sepanjang probability itu dilakukan sampai pada level responden, insya Allah bisa dijamin. Nah, kalau proporsi ini menurut saya tergantung dari jam terbang, tergantung dari kemampuan. Yang kadang-kadang kita harus jujur, ini banyak menjadi rahasia masing-masing peneliti. Kadang-kadang kita yang 1.800 itu bisa kalah valid dengan yang 1.200. Itu sebenarnya jadi kemampuan kita di dalam melakukan proporsi. Bahkan pernah ada yang 800 jauh lebih valid daripada yang 1.800. Itu sering kejadian. Tapi pada intinya Bapak Ibu sekalian, kemampuan kita di dalam memegang teguh prinsip 2 ini, yang probability dan proporsi, ini penting dalam rangka untuk menghasilkan data yang valid, data polling atau data survei yang valid. Yang pertama soal populasi tadi. Kenapa populasi itu ya saya anggap penting, tidak penting. Faktanya sebenarnya populasi berapapun itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya terhadap perhitungan jumlah sampel. Justru yang paling berpengaruh itu adalah berapa pilihan margin error dan level of confidence atau tingkat kepercayaan diambil. 2 hal ini penting. Orang seringkali, ya ini yang mungkin koreksi, orang sekali terjebak pada pemahaman kalau margin errornya 5, maka LC atau tingkat kepercayaan 95, berarti 100. Nah, ternyata itu tidak seperti itu. Ini sering masih menjadi kesalahan umum. Jadi tidak ada hubungannya. Bisa jadi margin error 5, tapi tingkat kepercayaannya 90. Atau mungkin ngambil 99. Tidak ada kaitannya. Karena itu hanya keyakinan peneliti. Dan untuk profesional memang ada ketentuan maksimalnya, di mana margin error itu diambil dalam posisi 5 atau di bawah itu. Karena itu tergantung dari keyakinan Bapak Ibu di dalam menentukan sampel itu, mau mengambil margin error berapa, mau mengambil tingkat kepercayaan berapa, tentu saja disesuaikan dengan biaya SDM waktu, ketemulah itu jumlah sampel yang diambil dalam sebuah polling atau survei. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian saya aspek probability tadi itu penting, termasuk di dalamnya nanti bisa diaplikasikan dalam big data yang screening tadi, dalam kaitan untuk memegang teguh prinsip probability tadi. Jadi bayangin kalau tingkat kabupaten dengan 5 tahap penarikan sampel gitu itu
kita nanti bisa menentukan PSU primary sampling unitnya ada di kecamatan sampai bawah itu nanti, mulai dari berapa kecamatan yang akan diambil, berapa desa yang harus diambil, berapa RT yang harus diambil, berapa KK yang harus diambil, berapa, sampai rigid begitu. Itu bagian dari cara untuk menaati aspek probability tadi. Nah, kalau tahapan-tahapan itu tidak dilakukan dengan rigid seperti itu, bisa jadi prinsip probability tadi itu dilanggar, dan itu biasanya yang membuat kenapa survei polling itu mengalami kendala yang serius. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti secara panjang lebar akan disampaikan oleh Pak Catur, khusus untuk polling dan survei. Yang penting pertanyaan itu ringkas, jelas, dan fokus. Saya tidak berpretensi bahwa survei-survei berbasis Google Form itu kemudian tidak bermakna, tetapi ini ada kaitannya dengan pengambilan sampling tadi. Kalau kemudian itu Google Form, orang bebas memilih, tidak ada screening responding yang ketat, ya memang tergantung fenomenanya homogen atau enggak. Saya sebut tadi di Indonesia itu sangat heterogen, sehingga rasa-rasanya akan sulit kalau kemudian tidak ada metodologi yang ketat untuk bisa menghasilkan data yang representatif. Karena itu yang berikutnya, kalau survei polling offline, memang pilihannya pengambilan datanya ya interview face to face. Kalau tidak, garis miringnya ya by phone. Pakai basis data telepon yang dimiliki sebelumnya. Nah, kalau yang berbasis big data, saya kira screeningnya yang kemudian harus diperketat. Bahkan bila perlu proporsinya diperketat. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita nanti sama-sama akan punya satu titik temu yang mungkin bisa jadi hasilnya tidak terlampau jauh. Analisis saya pikir tidak perlu. Dan yang terakhir menurut saya, Bapak Ibu sekalian, jangan dilupakan soal kode etik. Karena bagaimanapun survei, polling itu produk ilmiah. Jangan sampai menjadi alat politik, dan karena itu perlu betul-betul menjaga objektivitas, karena ini dipakai sebagai alat untuk membuat kebijakan, dipakai sebagai alat untuk mengedukasi publik. Kalau peneliti lembaga tidak patuh yang menyelenggarakan polling atau survei tidak patuh pada ini, saya pikir yang rugi sebenarnya ya industri ini sendiri. Dan betul bahwa big data itu aset yang mahal, bisa menjadi guide dan peta jalan yang diperlukan dalam konteks politik elektoral sekarang. Dan selamat datang Pak Catur dan kawan-kawan untuk membangun industri ini. Jangan lupa mengajak saya jika order saya sepi. Karena ya saya percaya data itu suci, interpretasi itu nafsi-nafsi. Dan selamat datang kepada para pollster yang kebetulan hari ini akan dilatih oleh Pak Catur untuk mengakrabi big data. Karena big data itu sebenarnya adalah sarana untuk menjadikan politik ini juga indah. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya banyak ngelanturnya. Mohon izin, Prof. Ida, guru saya, dan sejawat yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak Surokim. Saya kalau yang metode offline sepertinya sudah sempat dapat materinya waktu kuliah di semester 4 kemarin. Jadi merefresh kembali.